Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masih membahas tentang beberapa peristiwa di Perang Badar, dan kita masih mengkisahkan beberapa kisah para sahabat, apa yang terjadi di Perang Badar. Kemarin kita sudah mengkisahkan 2 poin, termasuk pada poin ketiga di halaman 314 tentang kisah Abdurrahman ibnu Auf dan Umayyah ibn Khalaf. Kita tahu Abdurrahman ibn Auf adalah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sementara Umayyah ibn Khalaf adalah satu di antara tokoh-tokoh kafir Quraisy, sejajar dengan Abu Jahal, Abi Sufyan dan yang lainnya. 2 manusia ini dijelaskan di sini dulunya teman akrab. Maksudnya semasa jahiliyah ketika berada di kota Mekah. Tapi tatkala terjadi perang Badar, maka Abdurrahman ibn Auf menjumpainya saat dia sedang berdiri bersama putranya Ali bin Umayyah sambil memegang tangannya. Kala itu Abdurrahman membawa beberapa perisai yang berhasil dirampasnya. Tatkala Abdurrahman melihatnya, dia berkata, "Tidakkah engkau membutuhkanku? Aku lebih berharga dari perisai-perisai yang engkau bawa itu. Engkau tidak pernah sekalipun melihat hari seperti ini. Tidakkah kalian membutuhkan air susu?" Maksud Umayyah bahwa setiap yang menawanku, maka aku akan menebusnya dengan unta-unta yang memiliki air susu. Maka Abdurrahman pun membuang perisai-perisai yang ada padanya dan membawa keduanya berjalan. Abdurrahman berkata, Umayyah ibn Khalaf berkata kepadaku saat aku berada di antara dirinya dan anaknya, "Siapa lelaki di antara kalian yang memiliki tanda bulu burung unta di dadanya?" Aku berkata, "Itulah Hamzah bin Abdul Muttalib." Lalu dia berkata, "Dia itulah yang telah melakukan gerakan-gerakan yang merepotkan kami." Lalu Abdurrahman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku sedang menggiring keduanya tatkala dia dilihat oleh Bilal sedang bersamaku." Umayyah adalah orang yang pernah menyiksa Bilal, karena kita tahu Umayyah ibn Khalaf ini tuannya Bilal ketika di Mekah. Setiap hari dialah yang menyiksa Bilal ibn Rabah, sampai kisahnya sangat masyhur. Saat Bilal diikat di batu yang sangat besar, kemudian dijemur beberapa hari dan dicambuk sampai mengalami sakarat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka Bilal sudah mati. Tapi Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, menunjukkan tentang keteguhan imannya Bilal. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya soal penderitaan Bilal, kenapa dia sanggup menanggung siksaan itu, maka Bilal hanya mengatakan, karena saat aku dipukul dan disiksa, aku berusaha mencampur adukan antara siksaan dan kelezatan iman. Rupanya iman jauh lebih lezat dibandingkan siksaan itu. Makanya aku tidak merasakan siksaan itu. Itu menunjukkan kalau iman sudah tertanam di dada seseorang,
maka seluruh penderitaan akan lewat begitu saja. Tapi kalau seandainya iman hilang pada jiwa seseorang, maka penderitaan kecil pun akan menjadi besar bagi hidupnya. Itulah yang diambil pelajaran dari Bilal ibn Rabah. Lah di sini Umayyah ibn Khalaf, sang pemuka orang-orang kafir, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Jadi Bilal ibn Rabah ketika melihat Umayyah tuannya digiring oleh Abdurrahman ibn Auf, maka dia mengatakan jangan harap dia selamat. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Kalau seandainya dia selamat, maka aku yang akan membuat dia celaka. Makanya dia mengatakan aku tidak akan selamat jika dia selamat. Wajar, ini manusia, Bilal juga manusia. Walaupun dia sahabat Nabi SAW, namanya dendam itu sifat manusia. Dia masih terpikir bagaimana dulu majikannya Umayyah menyiksa dia, dan itulah kesempatan Bilal membalasnya. Maka aku berkata, wahai Bilal, maksudnya Abdurrahman ibn Auf, dia adalah tawananku, jangan kau sakiti dia. Maka dia berkata lagi, aku tidak akan selamat jika dia selamat, kata Bilal. Lalu aku berkata, kata Abdurrahman, bukankah engkau mendengar ini wahai ibnu As-Sauda? Maksudnya anak wanita hitam, karena Bilal itu kan seorang budak dan berkulit hitam, dan ibunya juga seorang budak berkulit hitam. Jadi Abdurrahman ibn Auf mengatakan seperti itu sebenarnya tidak layak. Kenapa dia mengatakan kepada Bilal ibnu Sauda? Dia berkata lagi, aku tidak akan selamat jika dia selamat, kata Bilal. Kemudian dia berteriak dengan sekencang-kencangnya, wahai pembela Allah, ada Umayyah ibn Khalaf, sang penghulu kekufuran, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Lalu mereka mengepung kami hingga membuat kami tidak dapat meloloskan diri, sementara aku melindunginya, kata Abdurrahman. Lalu ada seseorang laki-laki membawa pedang di belakangnya, menebas kaki anaknya, maksudnya anak Umayyah Ali, sehingga dia roboh. Melihat hal itu, Umayyah memekik dengan pekikan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Wajar melihat anaknya dibantai di hadapannya. Lantas aku berkata, selamatkanlah dirimu sendiri, kata Abdurrahman, sebab tidak ada keselamatan bagimu. Demi Allah, aku tidak dapat menolongmu. Lihat, kadang-kadang perkawanan ini luar biasa. Padahal jelas-jelas Umayyah orang kafir, tapi kenapa Abdurrahman melindunginya? Ya. Kemudian mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke arah mereka berdua hingga berhasil menghabisi keduanya. Abdurrahman pernah berkata, semoga Allah merahmati Bilal. Perisai-perisaiku lenyap dan dia telah membuatku begitu tersiksa gara-gara tawananku. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Abdurrahman ibn Auf berkata kepada Umayyah, duduklah. Lalu dia duduk. Selanjutnya Abdurrahman memeluknya dari atas untuk melindunginya, maka mereka pun menebasnya dengan pedang dari bawahnya sehingga berhasil membunuhnya. Sebagian pedang itu malah mengenai kaki Abdurrahman ibn Auf. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu Abdurrahman ibn Auf ingin melindungi Umayyah itu karena memang Nabi SAW sudah berpesan, orang-orang yang sudah tertawan, artinya sudah tidak bisa melawan, tidak boleh dibunuh. Sebagaimana tidak boleh membunuh anak-anak, para wanita, orang tua, termasuk juga orang-orang yang sudah menyerah. Nanti putusannya dikembalikan kepada Nabi SAW, apakah layak dibunuh atau tidak. Tetapi bagaimana mungkin para sahabat seperti Bilal yang sudah merasakan bagaimana keganasan Umayyah dan kawan-kawannya semasa jahiliyah membiarkan Umayyah dilindungi. Makanya kemudian para sahabat saking geramnya dengan musuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Abdurrahman sudah melindunginya, tetap mereka membantainya. Bahkan Bilal yang paling semangat dan mengatakan, aku tidak akan selamat jika dia selamat. Inilah di antara heroiknya para sahabat ketika membunuh para pembesar orang-orang Quraisy di perang Badar.
Ini kisah yang ketiga. Yang keempat, pada pertempuran Badar ini Umar ibn Khattab radhiyallahu an juga membunuh pamannya, maksudnya saudara ibunya, Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang masuk Islam, secara otomatis hubungan kekeluargaan di Mekah sudah mulai retak dan menjadi permusuhan agama. Sebenarnya Islam itu tidak pernah mengajarkan seseorang, pamannya ada satu keluarga mu'alaf, kemudian salah satu mereka masuk keluarga yang lain masih kafir. Islam mengajarkan tidak boleh seorang anak yang masuk Islam walaupun ibu bapaknya masih kafir berlaku kasar kepada mereka. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berlaku adil dan berbuat baik kepada keluargamu walaupun mereka masih kafir. Tapi kalau seandainya kafir ini sudah menyerang Islam, maka mau tidak mau hubungan kekeluargaan sudah tidak ada. Nah, seperti Umar bin Khattab di sini, karena Al-As ibn Hisham bin Mughirah ini, saudara ibunya ini, sudah mengangkat pedang melawan Islam, mau tidak mau Umar harus membantainya. Makanya dalam Islam ketika bicara soal pembagian orang-orang kafir yang boleh diperangi dan yang tidak boleh diperangi itu terbagi menjadi 4 kategori. Pertama yang disebut dengan kafir dhimmi, kafir yang tidak boleh diperangi. Maksudnya kafir dhimmi itu kafir yang bertetangga dengan kita. Ibu tinggal di perumahan, tetangganya orang kafir, entah Hindu, Buddha, Nasrani, pokoknya di luar Islam. Itu namanya dhimmi, karena sudah bertetangga dengan kita. Kita juga sering ngobrol dengan mereka, berbuat baik dengan mereka, dan begitu seterusnya. Maka kafir dhimmi tidak boleh diperangi. Yang kedua, ada yang disebut dengan kafir musta'man, kafir yang mendapatkan suaka keamanan negara. Seperti turis yang masuk ke negara kita, mendapatkan keamanan negara, dikasih cop paspornya, sekian bulan boleh berkeliaran di tengah-tengah kita, entah berbisnis, entah jalan-jalan. Itu namanya musta'man, diberikan keamanan negara, tidak boleh diserang ya. Makanya pelaku pembunuhan, bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang teroris, yang kemudian mereka mengancam turis-turis yang masuk ke negara kita, itu salah sasaran. Karena Islam melarang tidak boleh memerangi orang kafir yang mendapatkan keamanan negara ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya kafir ahdi, kafir yang ada hubungan perjanjian. Pamannya negara Islam melakukan hubungan dengan negara kafir, baik politik, bilateral, ekonomi, atau apalah hubungan negara itu. Maka negara yang ada hubung kait dengan negara Islam dalam sebuah perjanjian tidak boleh diserang. Lalu kafir seperti apa yang boleh diperangi? Kafir yang mengangkat senjata. Kalau kafir mengangkat senjata, seperti orang Israel kan, yang membantai Palestina, yang mau tidak mau kan orang Palestina tidak mungkin dibantai diam saja. Tentu mereka juga berhak mengangkat senjata untuk membela dirinya. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu an juga, karena Al-As ibn Hisham bin Mughirah ini, walaupun dia adalah pamannya, saudara ibunya, tapi karena sudah mengangkat senjata, maka menjadi halal darahnya. Makanya Umar membunuhnya. Sama dengan kisahnya siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini ketika dalam perang Badar berjumpa dengan ayahnya. Ayahnya di pihak musuh. Berusaha ayahnya mengincar dirinya, tapi dia menghindar. Mengincar dirinya, tapi dia menghindar. Berkali-kali dia menghindar. Tapi ketika kemudian ayahnya berhadapan dengan Nabi SAW, tentu dia harus membela Nabi. Makanya akhirnya dia berhadapan-hadapan dengan bapaknya dan berhasil membunuhnya. Dia bunuh bapaknya. Kenapa? Karena dia membela orang kafir dan menyerang Islam. Itulah yang disebut dengan kafir harbi, kafir yang memerangi Islam boleh dibunuh. Tapi kalau tidak memerangi, seperti dhimmi ahdi atau musta'man, maka tidak dibolehkan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyeru anaknya Abdurrahman yang ketika itu masih bersama orang musyrik. Jadi Abdurrahman putra Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika masih musyrik itu ikut tergabung dengan tentara
Abu Jahal, melawan Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan anaknya Abdurrahman di pertempuran, maka di sini dijelaskan Abu Bakar menyeru anaknya Abdurrahman yang ketika itu masih bersama orang musyrik, saya berkata, mana hartaku wahai orang yang busuk? Mana hartaku yang kalian sudah ambil itu? Lihat bagaimana geramnya Abu Bakar Siddiq kepada putranya yang tidak mau dapat hidayah. Dia menuntut harta yang sudah diberikan kepada putranya. Lalu Abdurrahman berkata, tidak ada yang tersisa selain senjata dan kuda dan pedang yang akan membunuh kesesatan orang tua. Ini sekali lagi Abdurrahman ketika itu belum masuk Islam dan masih terpengaruh dengan Abu Jahal. Walaupun kemudian belakangan dia masuk Islam, Abdurrahman ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tapi lihat bagaimana ketegasan Abu Bakar dalam membela agama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian berhadapan dengan putranya. Kemudian yang keenam juga ini, manakala orang-orang musyrik melekatkan tangan dan tertawan sementara Nabi SAW berada di pusat komando dan Sa'ad bin Mu'ad berdiri di pintu penjagaan dengan menghunuskan pedangnya, ketika itu Nabi SAW melihat wajah Sa'ad ada rona kebencian atas apa yang dilakukan orang-orang. Maka beliau berkata kepadanya, wahai Sa'ad, maksudnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin Ansar, dia dari suku Aus. Sepertinya engkau tidak suka pada perlakuan orang-orang tersebut. Maka Sa'ad mengatakan, benar wahai Rasul, demi Allah ini adalah perang pertama yang Allah kehendaki terjadi terhadap para pelaku kesyirikan. Oleh karena itulah memberikan sanksi berat dengan membunuh para pelaku kesyirikan tersebut adalah lebih aku sukai dibandingkan membiarkan kaum laki-laki mereka hidup. Lihat bagaimana Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu an, yang merupakan pemimpin Aus yang saat meninggalnya itu arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Bayangkan makhluk sebesar arsy bisa bergetar saat kematian Sa'ad bin Mu'ad ini. Bahkan turun 70.000 malaikat kemudian mengantarkan jenazahnya. Bahkan saat di kuburan Nabi SAW sampai mengatakan, kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kuburan maka Sa'adlah orangnya. Jadi saking mulianya Sa'ad di mata Nabi SAW, wajar karena memang kaum Aus itu satu kabilah masuk Islam gara-gara dia, karena dia pemimpinnya maksudnya. Bahkan setelah dia dapat hidayah, dia serukan kepada kaum Aus, siapapun yang tidak mendengar kata-kataku dan tidak mau masuk ke agama Nabi Muhammad SAW, jangan pernah satu atap di kabilahku, keluar dari sini. Makanya satu kabilah nurut dengan pemimpinnya Sa'ad bin Mu'ad, kecuali ketika itu ada seseorang yang menolak masuk Islam. Ya, itulah kemudian tetapi belakangan masuk Islam juga. Saat perang Uhud dia masuk Islam. Nah, tapi akhirnya semua kabilah masuk Islam. Makanya wajar kalau kedudukan Sa'ad bin Mu'ad ini di mata Nabi SAW sangat terpandang sekali. Ketika Nabi SAW menawan banyak tawanan, sekitar 70 orang-orang Quraisy itu kan tertawan, ya. Tapi Nabi SAW tidak membunuhnya, malah kemudian memenjarakan, dan Sa'ad ini sebagai penjaganya. Sa'ad ini ketika melihat tawan tidak suka, maunya dibantai saja. Kenapa dibiarkan hidup maksudnya? Bukankah mereka yang memusuhi Allah dan juga musuhi Rasulnya? Kenapa dibiarkan hidup? Nah, ketegasan Sa'ad ini persis ketika Nabi SAW meminta pandangan kepada Abu Bakar dan Umar dan mengatakan, bagaimana menurut kalian berdua tentang tawanan-tawanan itu? Umar tegas mengatakan, mereka musuh Allah, bantai saja, bunuh saja, jangan disisakan. Tapi Abu Bakar kan hatinya lembut, dia mengatakan jangan, biarkan mereka hidup. Kalau mereka ingin bebas, tebus dengan harga sekian dan sekian, dan ini menguntungkan kita, karena di antara mereka ada yang masih saudara kita, mungkin masih paman, ponakan, apa, kasihan. Walaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dan membela Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa tidak layak bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan hanya karena mencari keuntungan dunia dengan ditukar beberapa uang dinar dan dirham. Turun ayat surah Al-Anfal ketika itu.
Tapi sebelum turun ayat ini, Nabi SAW memilih pendapat Abu Bakar. Yang sanggup keluarganya menebus, silahkan ditebus. Tapi yang tidak sanggup menebus dan dia bisa membaca dan menulis, maka setiap satu orang mengajarkan 10 anak kaum muslimin membaca dan menulis. Dan yang tidak bisa sama sekali, mereka harus jadi budak. Tapi setelah turunnya ayat tentang pembelaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentu kebijakan Nabi SAW tidak mengikuti Abu Bakar lagi, tapi mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Ini yang ke-6. Yang ke-7, pada pertempuran itu pedang milik Ukasah bin Mihsan, ma'ruf ya, Ukasah ibn Mihsan, sahabat Nabi SAW yang ketika menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ketika itu Ukasah bin Mihsan bangkit dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku satu di antara 70.000 itu. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, engkau Ukasah bagian dari mereka, dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka semua sahabat bangkit dan mengatakan, kami juga wahai Rasul, doakan juga kami. Tapi Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasah, kalian terlambat, sudah didahului oleh Ukasah. Ya, jadi Ukasah ini memang luar biasa. Ada juga riwayat, tapi juga dilemahkan para ulama. Ketika Nabi SAW di ujung hayatnya, Nabi SAW pernah berkhutbah di atas mimbar. Kemudian Nabi SAW ingin melepaskan seluruh kezaliman, kalau memang ada kezaliman kepada orang, sehingga mati tidak mendapatkan dan tidak tersisa kezaliman yang pernah dilakukannya kepada orang. Walaupun tidak mungkin Rasul melakukan kezaliman, tapi Nabi SAW ingin mengajarkan para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Man kuntu dharabtu dhahran fahadha dhahri falyaqtas minni. Siapapun yang aku pernah pukul dia, maka sekarang aku berikan kesempatan, ni pundakku, silahkan balas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man kuntu syatamtu irdan fahadha irdi falyaqtas minni. Siapa yang dulu pernah ku caci, ku maki, ku rendahkan, ku laknat, maka inilah kehormatanku, caci sekarang, silahkan buat kisos kalian. Kemudian kata Nabi SAW, wa man kuntu akhadtu malan fahadha mali falyakhudh min. Atau dulu hartanya pernah ku ambil dan aku tidak pernah mengembalikan, nih hartaku, silahkan ambil sekarang. Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya, kalau bisa sebelum kematian jangan sampai menyisakan dosa kepada orang. Tiba-tiba kemudian Ukasah bin Mihsan bangkit dari pojok masjid dan mengatakan, ya Rasulullah, aku akan membuat kisos denganmu, kau sudah memukul aku, katanya. Tentu sahabat berdiri semuanya, seolah-olah geram dengan Ukasah, berani-beraninya dengan Nabi SAW. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Tapi Rasul mengatakan, duduk, biarkan dia maju. Akhirnya Ukasah mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengenalinya dan mengatakan, bukankah engkau Ukasah? Dia mengatakan, iya, saya Ukasah. Bukankah aku sudah mendoakan engkau termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Kata Ukasah, benar, tapi engkau yang mengharapkan adanya kisos, wahai Rasul, dan aku ingin mengkisosmu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu majulah. Ali, Fadl dan banyak para sahabat mengatakan, termasuk juga Abbas, Rasul, biarkan kami yang menjadikan ganti posisimu. Kalau dia hendak mencambuk, biarlah cambuk kami, jangan mencambuk dirimu. Tapi Rasul mengatakan, tidak, aku yang bersalah, aku yang mendapatkan hukumannya, minggir kalian. Akhirnya Ukasah mendekat dan mengatakan, ya Ukasah, apa kesalahan? Maka Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, dulu waktu engkau mendidik kami dalam barisan perang, barisanku tidak lurus sehingga aku mendongak ke depan. Ketika itu engkau membawa tongkat dan engkau memukul aku supaya mundur dan berbaris. Maka aku tidak terima dengan pukulan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu ambilkan tongkat, kasihkan Ukasah. Diambilkan tongkat, dikasihkan Ukasah. Makin geramlah para sahabat ini. Apa maunya Ukasah ini? Memukul Rasul di hadapan umum. Ya. Akhirnya kemudian Ukasah pun hampir mengayunkan tongkatnya dan mengatakan, Rasul, aku tidak terima. Sebab waktu engkau memukul diriku, aku tidak menggunakan baju. Kau lepas bajumu, katanya.
Ya, ini kan para sahabat mengatakan makin kurang ajar nih Ukasha ini. Apa maksudnya? Kan orang dulu kan pakainya kayak kain ihram gitu ya. Kalau mau buka baju kan tinggal buka aja kain ihramnya. Maka Nabi SAW mengatakan, oh gitu, baik akan kubuka. Setelah Rasul membuka bajunya, tiba-tiba Ukasha membuka juga bajunya, kemudian merangkul Rasul dan melemparkan tongkatnya dan mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah tahu engkau ini sudah akan dekat dengan ajalmu. Aku tidak mau berpisah denganmu, minimalnya yang pertama bersentuhan kulitku dengan kulitmu adalah aku, katanya. Ya. Kemudian dilempar balik lagi. Ya. Jadi ini kisah Ukasha bin Mihsan. Baik, kita masuk ke poin ke-7. Jadi pada pertempuran ini pemilik kebun pemilik pedang Ukasha ibn Mihsan al-Asadi terpotong. Ya. Lalu dia mendatangi Nabi SAW. Maka beliau memberinya akar kayu seraya berkata, berpeganglah dengan ini, wahai Ukasha. Jadi karena pedangnya potong, maka Nabi SAW ketika itu ada akar kayu semacam ya tongkat gitu, peganglah ini. Kemudian berperanglah dengan ini, wahai Ukasha. Ketika Ukasha menerimanya dari Nabi SAW, dia menggerakkan kayu tersebut dan tiba-tiba berubah menjadi sebilah pedang yang sangat kokoh, panjang, putih, mengkilat. Kemudian ia menggunakannya untuk bertempur hingga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Pedang tersebut nantinya dikenal atau disebut dengan Al-Aun, pedang Al-Aun namanya, yang berarti potongan, yang tetap dia pergunakan dalam berbagai pertempuran hingga akhirnya ia gugur dalam pertempuran melawan orang-orang murtad di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana Ukasha ibn Mihsan, dia luar biasa saat berperang. Kemudian yang nomor 8, setelah pertempuran usai, Mus'ab ibn Umair al-Abdari berpesan dengan saudaranya Abu Aziz bin Umar yang ikut serta berperang melawan kaum muslimin. Ketika berpapasan dengannya, dia dalam keadaan tangannya diikat dan ditarik oleh salah seorang dari Ansar. Maka berkatalah Mus'ab kepada orang Ansar ini, ikatlah tanganmu pula dengannya, sebab ibunya wanita kaya. Siapa tahu dia akan menebus darimu. Abu Aziz berkata kepada saudaranya Mus'ab, apakah begini perlakuanmu terhadap saudaramu? Mus'ab menjawab, dialah, yakni orang Ansar, saudaraku bukan kamu. Jadi Mus'ab ibn Umar ini kan terkenal orang kaya, Bu. Jadi Mus'ab ibn Umar terkenal orang yang paling kaya dan yang disayang oleh ibundanya. Semua keinginan Mus'ab saat dia masih kafir di rumah ibunya itu, semua diturutinya. Mulai dari kendaraan mewah, baju yang sangat indah, uang, macam-macam dunia tercukupi. Ya di masa itu ya orang yang paling sangat beruntung Mus'ab bin Umar ini. Tapi setelah dia masuk Islam, diputus hubungan sama ibunya. Tidak diberikan 1 sen pun dia, sehingga akhirnya dia tidak bisa makan kecuali di daunan, tidak punya pakaian kecuali yang sudah lusuh-lusuh. Tapi dia lebih tenang masuk ke dalam Islam dibandingkan berada di tengah-tengah ibunya yang kaya raya itu. Dia memilih bersama Nabi SAW karena kecerdasannya, ketampanannya, kepiawaiannya. Maka Mus'ab inilah yang dikirim Nabi SAW pertama kali dakwah ke kota Madinah. Dengan sebab dialah masuk Islam banyak tokoh-tokoh Ansar. Salah satunya Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa tokoh Ansar masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umar. Jadi kemudian Mus'ab ibn Umar ini tatkala perang Badar berjumpa dengan saudaranya, namanya Abu Aziz bin Umar. Abu Aziz ini saudara daripada Mus'ab. Dia tidak mau masuk Islam. Jadi musuhanlah antar saudara ini di perang Badar ini kan. Mus'ab membela Nabi SAW dan kaum muslimin, sementara Abu Aziz bin Umar ini membela Abu Jahal dan orang-orang musyrik. Berjumpa tapi jadi tawanan. Ketika jadi tawanan orang Ansar ini, apa kata Mus'ab? Ikat dia, maksudnya kakaknya, ikat kakakku itu ibunya orang kaya, padahal dia sendiri anaknya kan itu. Saya tahu itu keluarganya orang kaya, kita bisa minta tebusan yang besar katanya. Jadi Abu Aziz mengatakan, Mus'ab, kau saudaraku, kau hendak merampok atau kau hendak memeras keluargaku, itu keluargamu juga katanya.
Maka Mus'ab mengatakan, kalian bukan keluargaku, orang Ansor inilah keluargaku. Lihat bagaimana ikatan akidah itu lebih erat dibandingkan ikatan darah. Ya, persatuan, mempersatukan manusia dengan akidah itu lebih kokoh dibandingkan mempersatukan manusia lewat nasab dan darah. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah ini, solidaritas. Bagaimana Islam itu menguatkan Islam yang lainnya, yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang Islam itu seperti bangunan dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang nomor 9, tatkala diperintahkan agar membuang mayat orang-orang musyrikin ke dalam sumur tua, dan tiba giliran Utbah bin Rabi'ah dibawa untuk dilemparkan pula ke dalam sumur tersebut, maka Rasulullah SAW memandang ke arah wajah anaknya Abu Hudzaifah. Ternyata dia dalam keadaan pilu dan rona wajahnya berubah. Lalu dia berkata kepadanya, wahai Abu Hudzaifah, sepertinya ada sesuatu yang merasukimu berkaitan dengan ayahmu tadi. Karena ayahnya kan kafir, jadi tawanan dimasukkan ke sumur tua. Dia menjawab, demi Allah, tidak wahai Rasulullah, aku tidak sedikit pun ragu perihal ayahku dan kematiannya. Akan tetapi aku tahu benar bahwa ayahku adalah seorang yang mempunyai kecemerlangan, kesantunan dan keutamaan. Aku sebenarnya berharap dia itu semua akan membuatnya mendapatkan hidayah Islam. Tatkala aku melihat apa yang telah menimpanya dan mengingatkan kematiannya yang dalam kekufuran, setelah sebelumnya aku mengharap lain, maka itulah yang membuatku bersedih. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan dan berkata yang baik kepada Abu Hudzaifah ini. Lihat ya, namanya hubungan anak bapak wajar kan begitu. Bagaimanapun dia dibesarkan oleh ayahnya Utbah, sehingga Abu Hudzaifah sebagai anaknya ya wajar masih cinta dengan ayahnya. Ketika dia melihat ayahnya dimasukkan ke dalam sumur oleh Nabi SAW karena permusuhan yang sengit, dia merasa sedih. Dia mengatakan, sebenarnya ayahku itu bijaksana dan aku mengharap dia dapat hidayah, tapi memang semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun orang belum tentu dapat hidayah, gitu maksudnya. Tapi itu sudah terjadi, itu yang membuat aku sedih. Artinya kesedihan karena kematian orang tua yang kafir itu wajar, tidak ada masalah. Tapi berdoa meminta ampun kepada orang tua yang mati kafir itu dilarang, tidak boleh. Karena tidak mungkin dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir kalau mati masuk neraka kekal di dalamnya, tidak mungkin dia keluar. Cuman akan dapat ampunan. Tapi kalau hanya sedih saja, itu wajar, seperti sedihnya Nabi SAW ketika meninggalnya Abu Talib. Sedih Rasul. Makanya tahun meninggalnya Abu Talib itu disebut Abul Hazni, tahun kesedihan. Rasul menangis gara-gara meninggalnya Abu Talib, sehingga dia berusaha untuk meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa Abu Talib. Tapi turun ayat menegur Nabi SAW, maka nalin Nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun akan dosa orang musyrik walaupun itu keluarga dekat, walaupun itu Abu Talib. Jadi hanya sedih saja, tidak ada masalah kematian orang tua yang beda agama. Tapi yang tidak boleh itu adalah memintakan ampun, ya, karena bagaimanapun dia sudah meninggal. Lain kalau seandainya dia masih hidup. Mungkin kita bisa mendoakan kebaikan orang tua yang kafir, yang non muslim, supaya diampuni dosanya, diberikan hidayah Islam, diberikan taufik dari Allah. Tidak ada masalah selama mereka masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, maka tidak boleh lagi ini semuanya, karena putusannya sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa kisah heroik yang terjadi di tengah-tengah perang Badar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama gini Ustaz, kalau orang non muslim itu kan kita tidak mendapat waris jika yang meninggal itu orang tua kita yang non muslim. Bagaimana jika itu dikasihkan ke kita, ya hartanya apakah halal? Iya, Nabi SAW mengatakan la yarithul mu'min al-kafir. Tidak mendapatkan waris atau mewarisi orang muslim kepada orang kafir. Artinya tidak mendapatkan waris atau tidak mewarisi seorang muslim kepada orang kafir.
Lalu bagaimana caranya mendapatkan harta orang tuanya? Ya semasa hidupnya. Orang tuanya memberikan hibah, orang tuanya memberikan hadiah, nggak ada masalah walaupun dia kafir. Makanya dia kasih hadiah anaknya yang beda agama, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah kafir, maka kita sebagai anak pun tidak boleh menuntut hartanya. Itu hartanya ya dibagikan lewat agama dia, sesama dia, syariat dia. Sebagaimana kita umpamanya punya harta dan kita seorang muslim, kita punya anak kafir, kalau kita meninggal dunia maka anak itu sepeser pun tidak dapat. Ya dibagi sesuai dengan syariat faraid kepada ahli waris yang lainnya. Kalau tidak ada ahli waris, ya diserahkan ke Baitul Mal untuk dikelola. Ya, jadi halalnya harta orang kafir itu selama dalam bentuk pemberian dan dia masih hidup. Kalau sudah meninggal maka tidak ada hubung kait dengan harta itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau hartanya dikasihkan dari saudara-saudaranya gitu, maksudnya Iya, ada mas. satu udah dibagi, terus saudaranya ngasih ini memang bagianmu gitu. Apakah itu boleh diambil atau enggak? Ya diambil saja. Kalau memang itu dikasihkan oleh saudara-saudaranya, artinya kan karena kerelaan saudara-saudaranya mengasihi saudaranya yang muslim, ya tidak ada masalah, kan itu kan kerelaan mereka. Tapi kalau kita yang menuntut, tidak ada hubung kait, ngapain menuntut? Kita nggak ada hak dengan dia. Ya cukuplah kekafiran dia itu membahayakan, buat apa hartanya? Ya. Kenapa kemudian bicara soal harta, dia nggak kasihan ibunya atau bapaknya masuk neraka? Kok disibukkan mencari hartanya? Semasa hidupnya kenapa tidak mendakwai umpamanya kan? Itu pun aneh juga, ketika mati malah minta hartanya. Makanya dalam Islam itu terputus antara warisan. Tapi kalau hanya diberi ada masalah saudara-saudaranya, nggak ada hubung kait karena kerelaan dia memberinya. Wallahu a'lam. Yang kedua, apakah sholat Jumatnya sah atau tidak jika imam saat imam berkhutbah itu saat mengatakan kalau semua agama itu sama. Jadi dari beliau itu menjelaskan kita itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi manusia itu semua sebenarnya agamanya sama. Jadi seperti itu pemahaman. Kalau yang dimaksud agama sama dalam zamannya tidak ada masalah. Jadi Islam, Yahudi, Nasrani itu sama agama, maksudnya sama-sama turun dari langit. Tetapi soal kebenaran itu disesuaikan dengan zaman masing-masing. Yahudi benar di zamannya, zaman Isa, di zaman Musa. Nasrani benar di zamannya, di zaman Isa. Tapi setelah era zamannya kepada Rasulullah SAW, maka sudah tidak benar lagi. Yang benar hanya Islam. Ya kalau maksudnya semua agama sama, dari Allah benar kata-kata itu. Tapi kalau soal kebenaran, ya itu dibawa kepada zamannya. Tapi kalau kebenaran maksudnya di zaman Nabi diutus, maka tidak benar. Karena tidak mungkin agama musyrik berkumpul dengan agama tauhid. Tidak mungkin orang yang menuhankan Isa sama dengan orang yang menuhankan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin orang yang mengatakan Uzair putra Allah seperti yang dikatakan Yahudi sama dengan mengatakan lam yalid walam yulad, tidak sama. Ya kalau ada khotib Jumat seperti itu tidak usah didengar. Sah salatnya, tapi tidak perlu didengar khutbahnya. Kalau ada kapas taruh aja di lubang telinga. Ya. Karena itu sudah kesesatan khotibnya. Tapi seperti itu tidak mempengaruhi itu ya? Tidak. Tidak. Ya karena ketika kita memponis secara umum orang yang mengatakan semua agama sama itu sesat. Apakah dia keluar dari Islam? Itu butuh dalil. Yang kedua, apakah sudah sampai hujah kita kepada orang yang berkhutbah? Ketika sampai hujahnya, apakah dia paham dengan hujah itu? Setelah paham, apakah dia bertobat ataukah terus di atas pemahamannya? Itu kan rincian yang banyak. Mengeluarkan orang dari Islam itu tidak semudah mengeluarkan orang dari rumah, tidak. Ada kaedah-kaedahnya. Sesat iya, tapi belum tentu dia keluar dari Islam. Ya gitu aja. Wallahu a'lam. Berarti tidak perlu mengulangi sholatnya? Tidak perlu. Ya. Sah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah.